Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna. Saya perwakilan dari kelas 11 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah dari seseorang yang sangat kita cintai, seseorang yang sangat kita sayangi, dan seseorang yang sangat-sangat kita rindukan untuk selalu bersama-samanya nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita simak bersama-sama kisah kelahiran sampai diturunkannya wahyu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Dinamakan tahun Gajah karena pada saat itu ada raja dari kerajaan Yaman yang bernama Raja Abraha yang sangat membenci dengan Ka'bah dan Mekah. Karena Ka'bah dan Mekah membuat orang-orang selalu berbondong-bondong untuk datang ke negeri tersebut. Mereka melakukan berbondong-bondong untuk berkumpul dan beribadah untuk menyembah berhala-berhala yang ada di sana. Dan mereka pun melakukan perdagangan yang sangat hebat di sana yang membuat Raja Abraha pun sangat iri dan dengan keadaan Ka'bah dan Mekah yang senantiasa ramai dikunjungi banyak orang. Maka pada saat itu Raja Abraha pun langsung memanggil pasukannya bergajah untuk menghancurkan Ka'bah dan Mekah agar tidak ada lagi orang yang datang ke negeri tersebut. Maka tentara bergajah itu pun pada akhirnya hendak menghancurkan Ka'bah. Namun seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Fil bahwa datanglah burung-burung yang membawa di dalamnya batu-batu sijil, batu-batu yang berisi api-api dan menghancurkan pasukan bergajah tersebut. Sehingga Raja Abraha dan pasukan bergajahnya pun mati di tempat itu juga. Pada saat itulah kelahiran Nabi Muhammad SAW dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada seluruh malaikat-malaikat untuk membukakan pintu-pintu surga, dan semua yang terjadi pada bumi ini menjadi tentram, langit menjadi tenang, angin-angin kemudian bersepoi-sepoi, langit kemudian sangat tenang, dan tanaman-tanaman sangat subur. Maka pertama kali beliau disusui oleh wanita yang tinggal di pedesaan yang bernama Waibah, yang merupakan ibu susu dari pamannya dan juga Hamzah bin Abdul Muthalib. Hanya berselang beberapa hari saja, kemudian beliau disusui oleh wanita yang tinggal di pedesaan bernama Halimatus Sa'diyah. Dan pada saat disusui oleh Halimatus Sa'diyah, Rasulullah SAW dibawa ke pedesaan. Maka hal-hal yang sangat luar biasa terjadi pada desa tersebut. Tanah-tanah menjadi subur, hewan ternak terus berkembang biak secara baik, sehingga Halimatus Sa'diyah pun sangat mencintai Rasulullah SAW, bahkan menganggap beliau seperti anaknya sendiri. Di masa itu pun Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril untuk dibelah dadanya dan untuk disucikan jantungnya dan untuk disucikan dirinya Muhammad SAW. Kemudian di usianya 6 tahun beliau diasuh oleh ibunya. Namun ibunya pun yang bernama Siti Aminah meninggal dunia dan beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, yang merupakan orang-orang pembesar orang-orang Quraisy, orang-orang pembesar Mekah, sehingga sangat disegani oleh seluruh masyarakat Mekah. Kemudian setelah usianya beranjak ke usia 8 tahun, beliau kakeknya. Kemudian di usianya menginjak 8 tahun, kakeknya pun lagi-lagi meninggal dunia dan beliau diasuh oleh pamannya yang sangat mencintai beliau yang bernama Abu Thalib. Pamannya yang bernama Abu Thalib ini memiliki anak bungsu yang bernama Ali bin Abi Thalib. Bertahun-tahun tumbuhlah menjadi remaja yang sangat luar biasa, remaja yang digelari Al-Amin karena terpercaya semua kata-katanya penuh dengan hikmah dan penuh dengan kejujuran. Dan di usia-usia beliau menginjak 25 tahun, Muhammad yang belum menjadi Rasulullah pada saat itu pergi berdagang ke negeri Syam dengan membawa barang dagangan dari wanita janda yang sangat mulia, yang sangat suci, yang bernama
Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan ternyata dari hasil perniagaan tersebut yang dibawa Rasulullah SAW mendapatkan keuntungan yang sangat berlipat-lipat, sehingga teman seperjalanan beliau yang bernama Maisyarah pun langsung memberitahukan hal tersebut kepada Khadijah binti Khuwailid, dan Khadijah binti Khuwailid pun langsung terpesona kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka pun menikah dan dikaruniai 6 orang anak. Ada Abdullah, ada Qasim yang sudah meninggal sejak kecil, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan si bungsu Fatimah. Lalu di masa-masa usia Rasulullah SAW menginjak 40 tahun, beliau pergi ke Gua Hiro untuk menemukan keadaan-keadaan yang terjadi pada saat itu yang sangat jahiliyah, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kezaliman, dan penuh dengan kemaksiatan di mana-mana, sehingga mengakibatkan Rasulullah sangat senang sekali untuk berdiam diri di Gua Hiro. Dan di Gua Hiro ini Rasulullah SAW diturunkan wahyu yang pertama berupa Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kelima ayat tersebut memerintahkan Rasulullah SAW untuk senantiasa membaca, menganalisa, dan menelaah. Islam memerintahkan untuk kita semua untuk senantiasa membaca agar bisa memberitahukan kebenaran dan keaslian Al-Quran. Dan terus-menerus Al-Quran diturunkan berangsur-angsur sampai Rasulullah SAW pun meninggal dunia pada saat usia 63 tahun. Dan pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada seluruh umatnya, jika ingin selamat wahai umatku, maka berpegang teguhlah kepada 2 hal, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Cukup sekian kisah dari Rasulullah SAW dari dilahirkan sampai diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa diambil hikmahnya dan ditiru kebaikannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.